Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Tentunya masih dengan saya di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Rumah Bekas Tempat Pesugihan Monyet, yang ditulis oleh Naila Nurfajriah. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Seusai menunaikan ibadah sholat subuh, Pak Handoko dan Mang Kadir pulang. Niat hati Pak Handoko ingin pulang ke rumahnya kala itu. Takut istri dan anaknya sudah menunggunya. Namun Mang Kadir mencegahnya. "Mang, saya pamit pulang dulu kalau begitu. Istri saya pasti sudah menunggu," ucap Pak Handoko sambil memakai sandalnya dan membenahi sarungnya yang agak melorot. "Loh, kok pulang, Pak? Katanya tadi mau bertanya soal asal-usul rumah itu," saut Mang Kadir sedikit meledek. "Bagaimana ya, Pak? Takutnya nanti istri saya ngomel-ngomel kalau saya tidak segera pulang," balas Pak Handoko sambil garuk-garuk kepala. Jangan dipikirkan soal itu, Pak. Nanti saya yang bantu menjelaskan. Ayo mari. Lagian teh juga pisang rebusnya kan masih utuh. Sayang, mubadir, Pak," canda Mang Kadir padanya. Keduanya lalu memutuskan untuk melanjutkan kisah tentang misteri rumah itu dan membahasnya di rumah Mang Kadir. Tiba-tiba terdengar suara ketokan pintu. "Assalamualaikum, Bu, buka pintunya, Bu," teriak Mang Kadir dari luar rumahnya. "Waalaikumsalam, iya Pak, tunggu sebentar," saut istrinya dari dalam. "Sudah selesai sholatnya, Pak?" "Loh, ada Pak Handoko juga. Mari masuk, Pak," ucap istrinya. "Sudah, Bu. Ibu sudah sholat belum?" "Di mana Tole?" "Tidur," tanya Mang Kadir pada istrinya. "Monggo Pak duduk, saya mau ganti baju sebentar," ucap Mang Kadir. Kemudian melangkah menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Tak berselang lama Mang Kadir kembali menemui Pak Handoko dan duduk bersebelahan dengannya. "Apa Bapak yakin ingin mengetahui semua rahasia tentang rumah itu?" tanya Mang Kadir meyakinkan. "Iya Mang, saya juga ingin tinggal nyaman di rumah itu tanpa ada gangguan apapun," saut Pak Handoko. Mang Kadir menghela nafas panjang. "Sepertinya susah, Pak," ucap Mang Kadir ragu. "Maksudnya, Mang?" tanya Pak Handoko masih belum mengerti. "Ya susah, Pak. Kalau Bapak ingin tinggal nyaman, ya Bapak harus meninggalkan rumah itu," tutur Mang Kadir secara terang-terangan. "Tapi kenapa, Mang? Rumah itu saya beli dengan hasil jerih payah saya sendiri. Saya kerja keras banting tulang demi untuk membeli rumah itu sebagai tempat tinggal untuk keluarga saya," seru Pak Handoko tegas. "Iya Pak, saya tahu. Tapi Pak, rumah itu dulunya bekas pesugihan monyet. Jadi kalau mengusir mereka dari sana itu sangat mustahil," celetuk Mang Kadir dengan nada agak setengah berbisik. "Kenapa mustahil, Mang? Kita bisa panggil orang pintar untuk mengusirnya," kekeh Pak Handoko. Ia tetap bersikeras memperjuangkan rumah yang baru dibelinya itu. "Sudah Pak, dari dukun, ustadz, maupun orang pintar sudah dipanggil. Tapi itu hanya bersifat sementara. Segerombolan kera itu datang lagi ke rumah itu," jelas Mang Kadir. "Kenapa bisa seperti itu, Pak?" tanya Pak Handoko. Ia sudah mulai penasaran dengan cerita Mang Kadir. Karena kera itu sudah terikat pesugihan dengan tuannya. Bahkan pemilik rumah itu belum diketemukan, hingga akhirnya ia bangkrut dan rumah itu disita oleh bank. Lalu kemudian rumah ini dilunasi oleh saudagar kaya raya namanya Pak Ilmi. Ia tertarik oleh desain rumah itu yang mewah. Sampai akhirnya dia meninggal karena umurnya sudah tua dan anaknya menjual rumah ini kepada bapak," tutur Mang Kadir secara detail. "Oh begitu. Lalu siapa sebenarnya pemilik dari rumah itu, Pak?" tanya Pak Handoko sambil memakan pisang rebus yang telah disiapkan dari tadi
oleh istri Mang Kadir. Pemilik rumah itu dulunya bernama Pak Darman. Dia asli orang sini. Dulunya dia adalah tukang sayur keliling, dan istrinya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Mungkin karena mereka sudah lelah hidup miskin, mereka lalu memilih mencari uang yang haram, yaitu dengan pesugihan kerah, ucap Mang Kadir. Tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam rumahnya dan membuat pintu rumah Mang Kadir terbanting. Bayinya yang kala itu sedang tertidur pulas, tiba-tiba menjadi menangis kencang. Mang Kadir menghampiri bayinya yang menangis di dalam kamar. Sedangkan Pak Handoko, ia berniat ingin menutup pintu yang terbuka karena embasan angin kencang tadi. Saat hendak melangkah untuk menutup pintu, Pak Handoko seperti melihat ada seseorang tengah berjalan terseok-seok ke arahnya. Setelah ia amati dengan jelas, mata Pak Handoko menjadi melotot, tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan. Ia mendapati kondisi seseorang yang berjalan tadi dengan tubuh yang tak lazim. Dadanya bolong, di tubuhnya banyak luka cakaran, serta kedua bola matanya hampir terlepas dan banyak mengeluarkan darah. Tolong aku!" Terdengar jelas di telinga Pak Handoko suara tadi tengah merintih seperti kesakitan. Terdengar lirih, agak serak, namun memilukan. Pak Handoko tak bisa berbuat apa-apa. Matanya terus tertuju pada sosok itu. Ingin rasanya ia beranjak dari tempat itu. Namun apalah daya, seluruh tubuhnya kini telah kaku seperti batu. Hingga akhirnya Mang Kadir datang menepuk pundak Pak Handoko. Seketika itu juga Pak Handoko terkejut dan bisa menggerakkan kembali anggota tubuhnya yang tadi mendadak kaku. "Pak, ada apa? Ayo masuk," ajak Mang Kadir padanya. Walau Mang Kadir agak aneh melihat sikap Pak Handoko yang melamun sambil matanya terus menatap keluar rumahnya. Pak Handoko, ayo masuk Pak." Mang Kadir mengulangi kembali ajakannya karena dia rasa Pak Handoko masih belum mendengar suaranya. Sambil tangannya menutup pintu rumahnya supaya Pak Handoko bisa mengalihkan perhatiannya. Maaf Mang, saya tidak tahu jika Mang Kadir berada di sebelah saya," sahut Pak Handoko kaget. Alah Pak, saya dari tadi itu ngajak bicara Bapak, tapi Bapak malah melamun dan terus menatap keluar rumah. Sebenarnya tadi apa yang Bapak lihat? Tanya Mang Kadir penasaran. Mang, tadi saya Pak Handoko masih ketakutan oleh sosok tadi. Ingin dirinya menjelaskan apa yang dilihatnya tadi, tapi pelus sudah membanjiri kening dan tubuh Pak Handoko. Apa Pak? Tanya Mang Kadir sambil mengernyitkan dahinya. Mang, saya tadi melihat seseorang berdiri di balik semak-semak itu. Dadanya bolong, tubuhnya penuh luka cakar, dan matanya melotot tajam ke arah saya. Dia seperti kesakitan meminta tolong, tutur Pak Handoko sambil mengelap peluh yang terus menetes. Masa Pak? Saya di sini bertahun-tahun, belum pernah melihat yang begituan. Ya, saya sendiri juga tidak ingin melihatnya, seru Mang Kadir agak tak percaya. Benar Mang, saya tidak bohong. Saya benar-benar melihatnya tadi di sana, sahut Pak Handoko dengan yakin. Kalau begitu, saya tidak jadi meneruskan ceritanya dulu Pak. Saya lihat Pak Handoko masih shock. Ini Pak, diminum dulu tehnya, supaya tenang, ucap Mang Kadir sambil menyodorkan gelas berisi teh kepada Pak Handoko. Terima kasih Mang, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Kasihan istri dan anak saya, pasti sudah menunggu di rumah, seru Pak Handoko. Oh begitu, mari Pak, saya antar. Sekalian saya mau membersihkan halaman pekarangan Bapak, balas Mang Kadir. Terima kasih Mang, sahut Pak Handoko. Mang Kadir lalu mengantar Pak Handoko pulang. Ia takut akan terjadi apa-apa nantinya kalau Pak Handoko pulang masih dalam keadaan shock. Sekalian ia juga berniat membersihkan halaman rumah Pak Handoko. Hitung-hitung cari uang tambahan untuk membeli susu si Toli.
Ketika Pak Handoko dan Mang Kadir sampai di rumah, alangkah terkejutnya mereka berdua. Mereka mendapati seisi rumah itu berantakan, padahal pintu rumah masih dalam keadaan terkunci. Astaga Pak, mengapa rumah Bapak seperti kapal pecah begini? Apa mungkin ada maling ya Pak? Tanya Mang Kadir kepada Pak Handoko. Entahlah Mang, kalau maling jelas tidak mungkin. Pintunya masih dalam keadaan terkunci kok, dan saya bawa kunci cadangannya, saut Pak Handoko dengan nada sedikit heran. Istri Bapak dan anak Bapak di mana? Tanya Mang Kadir. Pertanyaannya membuat Pak Handoko terkejut dan baru teringat akan mereka. Oh iya, Mama, Aruna. Pak Handoko langsung berlari ke dalam rumah, disusul Mang Kadir. Ia lalu mencari istri dan anaknya di setiap ruang rumah itu, dibantu oleh Mang Kadir. Mereka berdua panik, takut akan terjadi sesuatu pada Bu Deswita dan Aruna. Pak, sini, istri Bapak ada di halaman belakang, teriak Mang Kadir kepada Pak Handoko yang masih terus mencari di dalam rumah. Mang Kadir terkejut, ia menemukan istri Pak Handoko terkapar di halaman belakang rumah itu. Banyak luka bekas cakaran di tubuhnya. Selang beberapa menit Pak Handoko datang dengan tergopoh-gopoh menghampiri Mang Kadir. Ya Tuhan, Mama, bangun Mah. Apa yang terjadi sama kamu? Di mana anak kita Aruna Mah? Mang, apa yang terjadi dengan istri saya Mang? Pak Handoko berteriak histeris sambil terus menggoncang-goncangkan tubuh istrinya yang masih belum sadarkan diri. Saya tidak tahu Pak, saya menemukan ibu sudah dalam keadaan seperti ini, saut Mang Kadir. Ia juga ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Handoko. Mang Kadir dan Pak Handoko lalu membawa Bu Deswita ke dalam dan membaringkannya di sebuah sofa panjang di ruang tamu. Ini Pak, saya kebetulan membawa minyak gosok. Coba Bapak oleskan di hidung istri Bapak, siapa tahu nanti langsung siuman, seru Mang Kadir sambil menyerahkan minyak gosoknya kepada Pak Handoko. Terima kasih banyak Mang, balas Pak Handoko. Lalu Pak Handoko mulai mengoleskan minyak gosok itu tipis-tipis di sekitaran area hidung istrinya. Selang beberapa menit, akhirnya istri Pak Handoko sadar. Alhamdulillah Mah, akhirnya kamu sadar juga, ucap Pak Handoko penuh rasa syukur. Namun tiba-tiba setelah Bu Deswita sadar, ia malah menangis histeris sambil terus memanggil nama putri semata wayangnya itu. Pak, Aruna Pak. Bu Deswita berkata dengan sesenggukan. Air matanya terus mengalir, membasahi pipinya. Aruna kenapa Mah? Di mana putri kita sekarang? Tanya Pak Handoko yang kala itu sudah mulai panik. Aruna hilang Pak. Dia dibawa oleh segerombolan kera yang tiba-tiba datang kemari. Kera itulah yang mengacak-acak rumah kita. Kera itu juga mencakar Mama sampai tubuh Mama jadi begini, dan mereka membawa Aruna pergi. Ternyata putri kita tidak pernah berbohong Pak. Rumah ini memang dihuni oleh segerombolan kera, tutur Bu Deswita kepada suaminya. Seketika itu juga Pak Handoko langsung jatuh tersungkur. Tubuhnya terasa lemas setelah mendengar penjelasan dari istrinya itu. Andai saja malam itu aku tidak meninggalkan kalian berdua, pasti kejadiannya tak akan seperti ini. Ini semua memang salahku. Pak Handoko terus menangis sambil menyesali perbuatannya karena telah meninggalkan istri dan juga anaknya sendirian di rumah ini. Tangannya terus menampar pipinya sendiri hingga warna merah keluar dari kedua pipinya. Pak, sudah cukup Pak. Ini semua bukan salah Bapak. Pasti yang menculik putri Bapak adalah para kera pesugihan itu. Lebih baik Bapak ikut saya. Kita pergi ke rumah Ustadz Hidayat untuk meminta bantuan. Mang Kadir mulai menenangkan Pak Handoko yang sudah hilang kendali dan mengajaknya untuk meminta bantuan Ustadz yang sering menolong warga di sana. Matahari semakin menyebarkan sinarnya ke atas. Cahayanya perlahan masuk melalui celah jendela dan menembus tirai yang belum dibuka. Sedangkan Pak Handoko masih terduduk lemas di samping sang istri.
meratapi nasib yang terjadi pada keluarganya. Sebenarnya apa yang terjadi, Mang? Mengapa keluarga saya juga ikut menjadi korban? Pak Handoko mulai menyusun kata-katanya setelah kian lama terlarut, hanyut dalam duka nestapa. Ia memberanikan dirinya bertanya kata demi kata kepada Mang Kadir. Maaf Pak, saya juga kurang tahu. Saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Bapak, sahut Mang Kadir sambil menundukkan wajahnya. Apa yang telah terjadi sebenarnya pada keluarga Pak Darman dulunya, Mang? Mengapa efek dari ini semua keluarga saya juga yang harus menanggungnya? Tanya Pak Handoko sedih. Mang Kadir menghela nafas panjang sesaat sebelum dirinya hendak menceritakan kisah pilu itu kepada Pak Handoko. Baiklah Pak, saya akan menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana kejadian itu dialami langsung oleh pemilik rumah ini dulunya. Balas Mang Kadir dengan agak sedikit ragu, karena harus mengungkit cerita ngeri beberapa tahun silam yang pernah menggemparkan desanya sebelumnya. Tepatnya pada tahun 1998, ada sebuah keluarga yang sangat miskin. Si suami bekerja sebagai tukang jualan sayur keliling, dan istrinya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Sampai sesuatu yang tidak terduga itu pun terjadi, di mana mereka sudah bosan hidup miskin, serba berkekurangan. Untuk makan saja, mereka susah, apalagi untuk menghidupi kedua anaknya. Anak laki-lakinya kini tengah menginjak sekolah dasar, dan adik perempuannya masih berusia 4 tahun. Dan sebentar lagi juga akan memasuki pembelajaran PAUD atau TK. Hingga akhirnya Pak Darman dan Bu Darman memutuskan untuk mencari jalan pintas, yang dimana secara bersamaan telah merenggut semua kebahagiaannya. Pak, bagaimana ini? Hidup kok gini-gini saja? Kapan kita kayanya, Pak? Jangankan untuk membiayai sekolah anak-anak, untuk membeli beras saja kita setiap harinya masih ngutang. Bu Darman terus mengeluarkan keluh kesah di dalam hatinya dan meluapkan semuanya kepada Pak Darman suaminya. Oh alah Bu, terus aku ini harus bagaimana? Berdoa sudah, mengaji sudah, tapi ya tetap yang di atas juga tidak pernah mendengar doa kita. Celetuk Pak Darman pasrah. Oh iya Pak, apa Bapak masih ingat dengan Lasmini? Itu loh Pak, orang kampung sebelah yang tiba-tiba kaya mendadak itu. Bukankah dulunya suaminya sama, seorang pedagang sayur keliling seperti Bapak? Tapi kenapa ya, kok tiba-tiba secara mendadak mereka bisa kaya raya begitu? Seru Bu Darman dengan nada penasaran. Ya tidak tahu Bu, balas Pak Darman singkat. Tangannya terus menggaruk kepalanya yang tidak gatal, serta pandangannya suram dan melihat ke berbagai arah. Pak, ayo, lebih baik antar aku ke desa sebelah. Kita minta rahasianya, bagaimana mereka bisa kaya mendadak seperti itu. Ajak Bu Darman kepada suaminya, lalu menggeret tangannya supaya enggan berdiri, menuruti permintaannya. Setelah mereka berdiskusi, mereka berniat mendatangi rumah Lasmini, orang desa sebelah yang digosipkan kaya mendadak. Beritanya telah menyebar luas sampai kini terdengar di telinga mereka dan membuat mereka penasaran akan hal itu. Akhirnya dengan berbekal motor Vespa, mereka berboncengan menuju desa sebelah untuk menanyakan hal yang kini mengganjal di hati mereka. Kula nuwun, Mbak Min. Buka, ika aku Bu Darman. Teriak Bu Darman dari luar rumah mewah milik seseorang yang bernama Lasmini itu. Bu, kamu ini kenapa teriak-teriak begitu? Itu kan ada belnya, tinggal tekan saja. Pasti yang punya rumah keluar, sahut Pak Darman kepada istrinya. Oh iya Pak, tidak tahu aku, balas Bu Darman sambil tertawa sendiri melihat kelakuannya. Setelah menunggu lama, akhirnya ada seorang wanita cantik berbadan gemuk serta memakai berbagai perhiasan di tangan kanan juga kirinya,
membukakan gerbang untuk mereka berdua. "Siapa ya?" tanya wanita berbadan gemuk itu. "Mbak Min, ini aku, Bu Darman, orang kampung sebelah," seru Bu Darman kepada wanita itu yang tak lain adalah Lasmini. "Oh alah, ayo masuk, silakan," ajak Lasmini Rama, lalu menyuruh mereka masuk ke dalam rumah besarnya itu. "Silakan duduk Mbak, Mas, tak bikinkan minum dulu, mau minum apa?" tanya Lasmini. "Ah, tidak usah repot-repot Mbak, kalau ada kopi hitam aja. Kebetulan di rumah saya belum ngopi," seru Pak Darman tanpa sungkan kepada pemilik rumah itu. "Pak, apa sih? Malu-maluin saja," saut istrinya sambil mencubit kecil lengan Pak Darman. "Tidak apa-apa Mbak, sebentar saya bikinkan dulu," saut Lasmini, lalu pergi ke dapur untuk membuatkan jamuan. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.